Tak pernah terpikirkan sebelumnya, saksi Azan Romer, mantan ajudan Ferdy Sambo, bakal membongkar rasa takut yang dialaminya kepada jaksa saat persidangan. Saksi Azan Romer belak-belakan mengaku takut dengan sosok Ferdy Sambo, sehingga dirinya pernah memberi keterangan tidak jujur saat diperiksa oleh penyidik. Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung, jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah? Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut tidak ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut Sama siapa? Sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Ferdy Sambo. Iya Pak. Kenapa takut? Takut aja Pak. Kami takut saja. sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal Pak. Selanjutnya tadi saksi telah menerangkan ketika ditanya oleh majelis hakim, saksi ketika masuk di duren 3 ketika mendengar tembakan masuk ke dalam, sebelum masuk pertama ketemu Ferdy Sambo. Betul Pak. Betul Pak. Masuk lagi ke dalam, terdakwa bertemu saksi bertemu terdakwa Ricky Rizal atau terdakwa Kuatmaruf lebih dulu? Bang Riki dulu. Bang Riki. Di BAP saudara menjelaskan bahwa kondisi mereka dalam keadaan diam, keadaan mereka. Iya benar Pak. Tidakkah saudara melihat adanya kegelisahan atau kepanikan di dalam diri terdakwa Ricky Rizal dan Kuatmaruf? Kami kalau saya memperhatikan Bang Riki cuma diam aja Pak. Cuma diam aja ya? Karena saya tanya nggak dijawab Pak. Tidak ada kepanikan? Iya. Selain bersaksi tentang ketakutannya, rupanya, saksi Azan Romer juga pernah membeberkan kesaksian penting yang menjadi salah satu kunci adanya perencanaan pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo. Setelah turun, saya melihat senjata yang jatuh yang mulia. Senjatanya jatuh. Siap yang mulia. Senjata apa itu? Seingat saya HS yang. Terus saya sebagai ajudan mau ngambil senjata yang jatuh yang mulia. Tapi sebelum saya ambil, udah keambil duluan. Sudah diambil duluan. Betul yang mulia. Terus? Saudara, habis itu? Habis itu senjata diambil, terus saya coba menutup pintu yang mulia. Menutup pintu. Kemana terdakwa? Berjalan ke arah garasi belakang. Berjalan ke arah garasi belakang di rumah 46. 46, Duren 346. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi Iya, menggunakan sarung tangan apa? sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak. Pada waktu di dalam mobil, saudara tahu nggak kapan dia mengenakan sarung tangan itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang saudara tahu saat dia keluar dia sudah menggunakan sarung tangan. Pas ngambil senjata yang jatuh yang Pas mulia. ngambil senjata yang jatuh. Padahal diketahui, saudara ketahui pada waktu berangkat terdakwa Ferdy Sambo belum menggunakan sarung tangan. Siap, tidak menggunakan sarung tangan. Oke. Saudara tahu nggak sarung tangan itu biasa digunakan oleh saudara Ferdy Sambo? Tidak yang mulia. Tidak. Itu sarung tangan baru atau sarung tangan lama? Kurang tahu yang mulia. Sarung tangan, kalau saya ingat saya sarung tangan karet. Hah? Sarung tangan karet medis. Sarung tangan karet medis warna hitam. Iya yang mulia. Menurut ahli psikologi forensik, ketakutan yang dirasakan Romer perlu mendapat pendampingan dari LPSK jika memang Romer dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya. Selain itu, menurut pakar, tekanan yang dirasakan Romer ternyata juga dapat memberikan keuntungan untuk Romer dapat berbicara sesuai fakta yang sebenarnya. Sepanjang inisiatif atau langkah apapun itu ditujukan untuk memastikan bahwa Romer bisa memberikan keterangan secara otentik, menurut saya bisa dilakukan. Tetapi kita juga harus meluruskan pemahaman bahwa setiap saksi, setiap terdakwa sesungguhnya juga membutuhkan tekanan. Berharap bahwa saksi Romer 100% bebas dari stres, bebas dari perasaan tertekan, bebas dari perasaan cemas itu juga tidak realistis. Yang realistis adalah biarkan saksi Romer ataupun saksi-saksi lainnya
mengalami tekanan batin, mengalami kecemasan, mengalami stres hingga derajat tertentu. Karena studi psikologi forensik justru menyimpulkan bahwa ketika tekanan atau stres atau kecemasan itu berada pada titik optimal, maka saksi justru akan lebih mampu memberikan keterangan secara lebih baik ketimbang dia tidak stres sama sekali. Kalau dia tidak stres sama sekali, berarti dia boleh jadi akan menyepelekan keseriusan proses persidangan ini. Karena dia menyepelekan proses sidang ini, maka proses berpikirnya juga akan terlalu simplistis. Tidak bisa kita harapkan akan tergali ingatan-ingatan yang barangkali signifikan bagi proses persidangan. Tapi juga sebaliknya, kalau tekanan batin atau kecemasan atau stres itu terlalu tinggi, melebihi ambang toleransi, maka kita juga khawatir bahwa saksi Romer ataupun saksi-saksi lainnya tidak akan bisa menunjukkan performa mereka secara optimal. Mantan ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer, dihadirkan kembali dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Berstatus sebagai saksi dalam persidangan ini, mantan ajudan Ferdi Sambo ini akhirnya secara blak-blakan menyebutkan alasannya kerap bergonta-ganti jawaban ketika diminta bersaksi. Azan Romer menyebut bahwa dirinya selama ini berubah-ubah dalam memberikan keterangan karena takut pada Ferdi Sambo. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Tanya jaksa penuntut umum atau JPU kepada Ferdi Sambo. Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, terang Azan Romer yang sempat menjabat sebagai ajudan Ferdi Sambo tersebut. Jaksa penuntut umum terus mencecar kepada siapa Azan Romer takut untuk memberikan kejujuran. Iya Pak, takut sama Bapak, Pak, jawab Azan Romer, sembari menunduk ke bawah. Bapak siapa? Tanya jaksa penuntut umum kemudian. Pak Sambo, Pak, ujar Azan Romer. Sebelumnya, Azan Romer juga pernah mengatakan sangat takut kepada Ferdi Sambo sebelum jabatannya dicabut sebagai Kadif Propam Polri. Sebab, ketika membuat keterangan kepada penyidik kepolisian, Azan Romer mengaku ditanya soal alat perekam. Pengakuan itu terungkap usai kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, menanyakan soal hubungan Azan Romer dengan Ferdi Sambo. Sebelumnya, Roni menyatakan kalau keterangan Azan Romer berbeda ketika diperiksa penyidik, dirinya dan keluarga terancam. Selain itu, Azan Romer mengatakan penyidik yang membuat BAP-nya menyinggung terkait alat perekam. Dia menuturkan, penyidik tersebut langsung mengambil tindakan dengan mengambil alat tersebut. Terus dimatikan lampunya, sama bapak itu langsung dicabut. Jadi, terancam imbuhnya.